anak-anak, kita lanjutkan pelajaran di tahun pelajaran baru ini. Kita memasuki tema yang pertama ya, di sub tema pertama ini dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Nah, anak-anak, ini ada cerita ya, seorang anak yang berkunjung ke peternakan kelinci ya. Nah, di sini, Pak, anak ini bertanya, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geraknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat, berlari, dan dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, anak-anak, ini ada sebuah bacaan ya. Kalian pahami bacaan ini, akan Pak Guru bacakan ya. Ini ada berapa paragraf, nanti kalian simak ya. Nah, judulnya organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, paragraf berikutnya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf terakhir, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, bacaan di atas tadi berjudul adalah organ gerak manusia dan hewan. Terdiri atas 5 paragraf. Tahu ya anak-anak paragraf ya? Tahu, di kelas 4 sudah belajar ini ya paragraf ini. Nah, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok. Jadi ide itu atau disebut juga gagasan pokok, dan ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Pak Guru ulangi, arti dari ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama ya. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf ya,
bisa di tengah paragraf atau juga ada di akhir paragraf. Nah, sekarang contoh paragraf pertama tadi ya. Contoh paragraf pertama tadi, ide pokoknya berbunyi salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu ide pokoknya. Nah, setelah ide pokok terus disambung dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini juga disebut kalimat penjelas ya anak-anak ya. Nah, bunyinya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup ya. Ini paragraf pertama tadi ya. Paragraf pertama sudah tahu ya ide pokoknya apa, kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya apa. Oke. Nah, kalau sudah jelas anak-anak lanjut ke tugas kalian ya. Kalian di sini ada paragraf 2, paragraf 3, 4 dan kelima. Ini belum ada ide pokoknya. Sudah ada, cuman tugas kalian memasukkan apa bunyi ide pokoknya ya. Tulis di sini. Kemudian kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasannya apa? Setelah ide pokok baru kalimat pengembangnya tulis di sini ya. Begitu juga paragraf ketiga, keempat, kelima kalian selesaikan, kalian tulis ide pokoknya. Ide pokoknya itu menjadi satu dengan kalimat utama. Jadi anak-anak cari di kalimat di awal paragraf atau di tengah atau di akhir paragraf. Tapi biasanya kebanyakan di awal paragraf ya. Kalian tulis ide pokoknya apa, terus kalimat pengembangnya apa ya di sini. Oke, sudah tahu semua ya. Nah, anak-anak kalian bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang ide pokok ya, tentang ide pokok suatu bacaan. Kalian bisa cari di bacaan, di buku cetak kalian boleh, di koran boleh, atau media cetak lainnya boleh. Pasti bacaan itu ada ide pokoknya, ada juga kalimat pengembangnya ya. Nah, kalian bisa tulis kesimpulannya di sini, kalian tulis satu paragraf itu apa ya. Nah, oke, sudah selesai anak-anak ya. Jangan lupa tugas kalian tadi. Nah, tugas ini kalian selesaikan. Gampang kok. Kalian ulang lagi bacaan tadi, tinggal menuliskan ide pokoknya apa, terus kalimat pengembangnya apa. Oke. Oke, kalau sudah tahu semuanya, Pak ucapkan selamat siang dan kalian tetap semangat untuk belajar terus ya. Oke, dah.